Kalian tahu gak sih plot twistnya tuh apa? Plot twistnya adalah nanti tiba-tiba di sebuah cerita si bapak tiba-tiba datang dari mana? Ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Terkait adanya permintaan tes DNA, sioyagianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Model majalah dewasa sekaligus selebgram Lisa Mariana akhirnya muncul ke hadapan publik untuk menyampaikan perihal hubungannya dengan Ridwan Kamil. Seperti diketahui, Lisa Mariana mengaku menjalin hubungan gelap dengan Ridwan Kamil hingga mempunyai anak. Atas hal itulah, ia meminta pertanggungjawaban mantan Gubernur Jawa Barat itu. Dan yang menarik, usai Lisa Mariana menggelar jumpa pers, Ridwan Kamil mengaku akun Instagram pribadinya dihack alias diretas orang tak dikenal. Sebelum Ridwan Kamil menginformasikan pers rilisnya, akun Instagram Ridwan Kamil sempat mengunggah sebuah pesan yang berbunyi, "Ridwan Kamil tanggung jawab, jangan lari. Selamat bermimpi buruk. Ini hanya permulaan dari kami." Tulis akun Instagram Ridwan Kamil yang dikabarkan telah diretas. Mengetahui akun Instagramnya dihack atau diretas, Ridwan Kamil mengirim pers rilis ke awak media. "Saya tidak memposting apapun hari ini, sehingga saya simpulkan bahwa benar akun saya sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peretasan akun tersebut telah saya laporkan ke pihak Meta, sekaligus untuk pemulihannya. Untuk sementara waktu, saya tidak bertanggung jawab atas segala unggahan, komentar, maupun aktivitas yang muncul dari akun tersebut." Tulis Ridwan Kamil dalam pers rilisnya. Menanggapi rilis Ridwan Kamil yang mengatakan akun Instagramnya telah dihack oleh orang tak dikenal, kini menimbulkan tanya di benak publik. Mungkinkah itu hanya siasat Ridwan Kamil untuk menghilangkan barang bukti? Pasti dihack cenah. Udah aku mah Victor ya, pikiran kotor. Jadi ini dihack beneran apa pura-pura dihack? Karena kan ya kadang-kadang kalau kita apa-apa tuh kan dimintai bukti gitu. Bisa aja buktinya itu nanti nggak bisa diambil soalnya IG saya dihack gitu. Kalau misalnya nanti ada bukti baru ya yang dimunculkan oleh akun anonim, nah berarti itu adalah benar dihack. Kalau enggak berarti pura-pura dihack. Udah gitu aja, kita tunggu aja seminggu ke depan apa beberapa hari ke depan. Oke, Besti. Ditemani kuasa hukumnya, Lisa Mariana secara belak-belakan menjelaskan kronologis perkenalannya dengan Ridwan Kamil hingga ia mengaku hamil. Secara detil, Lisa menjelaskan baik lokasi maupun tempatnya saat bertemu dengan Ridwan Kamil di apartemennya. Menanggapi tudingan Lisa, melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil siap menempuh jalur hukum. Hal itu juga dipertegas dengan pernyataan selebgram Ayu Aulia. Lantas, akankah dalam waktu dekat ini Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA? %100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RH. Kalian tahu gak sih plot twistnya tuh apa? Plot twistnya adalah nanti tiba-tiba di sebuah cerita si bapak tiba-tiba datang dari mana? Dan siap untuk tes DNA. Lalu si perempuan ini ketar-ketir. Buktinya itu ada hitam di atas putih, ada USG, ada chatting, ada semuanya. Apa yang hitam di atas putih?
perjanjian bahwasannya memang betul kita sudah tahu itu bukan anaknya. Antara Lisa dengan saya dan juga dengan asisten saya pada saat itu menghampiri ke rumahnya. Ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Pak RK kondisinya sampai saat ini saya sudah jelaskan bahwa baik-baik saja dengan ibu, tidak ada masalah, menghadapinya dengan tenang, dengan menghormati proses hukum, juga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tenang-tenang aja gitu. Karena memang beliau kan tenang orangnya. Terkait adanya permintaan tes DNA, seyogianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, ini kami mohon dicatat, namun demikian jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan. Ini udah menyerang ke personal ya. Justru pasti saya akan bersikeras sekali untuk melaporkan. Kenapa? Karena ini udah kemana-mana. Yang melihatnya pun mungkin geram sendiri, bahkan keluarga saya pun geram. Lakukan aja langkah-langkah hukum. Ya kalau memang merasa itu benar anaknya Pak RK, ya silahkan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA, ya silahkan tempuh kan gitu kan. Kan semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya. Sementara itu, pengacara senior Hotman Paris menduga ada pihak yang menunggangi polemik perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Dugaan itu muncul usai beredar luasnya video syur yang diduga Lisa Mariana dengan seorang pria yang dijual di situs dewasa. Atas hal itulah, Ridwan Kamil mendorong Direktur Cyber Mabes Polri melakukan pemeriksaan dan mengusut tuntas video syur tersebut. Selamat malam kepada sahabat saya, Direktur Cyber Mabes Polri. Sudah beredar video syur dan telah ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia yang durasinya kurang lebih 5 menit, yang banyak komentar-komentar seolah-olah cewek itu adalah yang terlibat sebagai pelakor dengan mantan pejabat yang heboh akhir-akhir ini, tapi kepastian siapa cewek itu belum jelas. Yang jelas si cowok pemeran dalam video tersebut yang sangat aktif melakukan rekaman. Gayanya turun naik dari bukit, dan kerekaman benar-benar tidak jauh berbeda dengan video pada waktu heboh kasus artis terkenal Ariel Noah yang telah divonis oleh Mahkamah Agung. Kenapa kasus Ariel Noah divonis sampai Mahkamah Agung dan terbukti? Kenapa yang ini belum dilakukan penyidikan? Undang-undang mengatakan bukan harus mengedarkan, memproduksi pun sudah merupakan tindak pidana. Karena undang-undang berbunyi barang siapa memproduksi, menyebarkan nada-nada. Jadi memproduksi, bukan dan. Ya. Sekali lagi, sudah waktunya dilakukan penyidikan, ya. Karena itu benar-benar dilakukan dalam keadaan sadar dan mereka tahu resikonya bahwa hal itu bisa beredar. Selamat malam semuanya, selamat menikmati.
Telasnya video syur yang diduga Lisa Mariana dengan seorang pria, pakar telematika Roy Suryo memastikan jika pemeran video syur tersebut yakni Lisa Mariana dengan seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Dugaan Roy Suryo yang mengarah pada sosok Lisa Mariana, mantan politikus itu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap video tersebut dengan menggunakan metode ilmiah, face recognition, dan analisis metadata. Tidak itu saja, Roy Suryo juga melakukan perbandingan video syur tersebut dengan konten-konten milik Lisa Mariana yang sebelumnya diunggah di akun Instagram resmi miliknya. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara mendalam tersebut, Roy Suryo mengklaim bahwa ada kecocokan hingga 99% jika pemeran perempuan pada video syur tersebut Lisa Mariana dan bukan hasil rekayasa. Soal video. Jadi ini juga perlu saya pastikan karena banyak yang hanya membaca judul saja. Saya sudah membuat analisis panjang soal itu dan ini tidak ada keterlibatan RK sama sekali. Ya gitu. Jadi ada video yang beredar, 2 video. Masing-masing durasinya 4 menit 28 detik yang melibatkan sosok laki-laki dan itu bukan RK ya. Dan satu lagi adalah wanita yang ditengarai itu adalah LM. Nah, karena ada permintaan untuk melihat apakah sosok dalam wanita itu benar atau tidak, saya perlu kemarin melakukan uji ya forensik terhadap sosok wanita yang bersangkutan dengan menggunakan komparasi atau uji pembanding dengan foto-foto dari IG atau Instagram atau sosmed asli milik saudari LM ini. Nah, di situ singkat kata saya menguji baik fotonya, baik kemudian properti yang digunakan, sampai kepada di situ ada foto itu semua saya gunakan sebagai data. Dan yang terpenting wajahnya sudah saya cek dengan face recognizer dan juga dengan matrix untuk memperbandingkan dari berbagai sudut. Satu, itu bukan AI ya, jadi itu benar adalah itu video asli 99,9% itu adalah sosok LM. Hanya saja memang perlu nanti kalau ini menjadi kasus perlu ada penegasan lagi uji fisik terhadap sosok LM karena untuk memeriksa tato. Nah, jadi ini ujinya menggunakan tato juga. Tato yang ada di pada punggung atau pundak kanan belakangnya itu dibuat kapan? Karena pada IG-nya itu agak meloncat-loncat timestamp-nya ya, karena postingannya tahun 2021 ada dia bersama sebuah mobil SLK ya merah. Itu sudah ada gambar tato itu, tapi kemudian tahun 22 ada postingan tidak ada gambar tatonya, 2023 ada lagi. Jadi kemungkinan hanya dia memposting hanya itu tidak lengkap atau tidak urut ya, atau kemungkinan kedua tatonya juga bisa itu tatonya semi permanen atau temporer ya. Nah, tapi yang jelas sekali lagi ini bukan AI dan ini adalah 99,9% ini adalah LM dan ini diambil dari sebuah situs profesional namanya, karena saya juga ceknya dalam ada 8 peristiwa dalam IG, dalam Instagram dari saudari LM ini yang saya gunakan sebagai uji pembanding. Rata-rata adalah foto dia yang dia posting sendiri, tampak tubuhnya bagian belakang dan juga dari depan, dan juga properti yang dia pakai itu juga kita cek juga tanda-tanda di tubuh yang ada pada dia, dan kemudian keaslian pada IG juga kita cek, dan kemudian ini melalui sebuah software yang biasa saya gunakan untuk melakukan face recognizer. Dan kemudian karena ini durasinya cukup panjang, masing-masing itu 4 menit 28 detik, software kalau membuat AI itu tidak sepanjang itu ya, apalagi biasanya kalau AI itu pasti ada gerakan-gerakan tertentu pada pergerakan kepala atau pergerakan tubuh atau apa yang kemudian itu bisa ditelaah ya. Ini semua sudah saya play, kemudian pada saat pergantian gerakan tuh saya freeze, kemudian saya slices, saya pisah, kemudian saya cek apakah ada perubahan dimensi atau ada tekstur yang berubah, ada kemudian nanti grade-nya atau grain-nya itu kemudian berwarna itu, atau kalau dalam istilah teknis di picture ya, itu kita periksa juga misalnya apakah ada rekayasanya, ada editing atau tidak, dan itu tidak ada editing. Jadi 2 video ini benar-benar masih sama dengan asli yang beredar. Memang ini
1-2 sudah melihat tapi belum berluas karena ini memang berasal dari sebuah situs profesional, dan itu mungkin nanti bisa jadi alasan untuk penyidikan motif dari video ini kenapa diposting di situs profesional. Ada upaya memang untuk melakukan komersialisasi terhadap video-video ini gitu, dan mereka berdua melakukan itu. Yang satu cowoknya itu usianya antara 25 sampai 30 tahun, ada kumisnya tipis, perawakannya seorang mongoloid ya, ras Asia agak keturunan, dan dia punya tato yang cukup banyak ya, hampir menyerupai baju gitu di tubuhnya. Sebenarnya gampang identifikasinya kalau kemudian menjadi kasus, dan saya siap kalau misalnya nanti kasus ini berkembang lebih jauh untuk menyelidiki, misalnya ada kasus lain, misalnya kasus yang terkait dengan peredaran video ini. Tapi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan RK, jadi jangan dikait-kaitkan kalau menurut saya ya gitu. Tapi bahwa ini akan ada pengaruhnya terhadap kasus LM terhadap RK mungkin saja gitu, dan mungkin digunakan juga untuk kepentingan misalnya nanti hal yang positif atau hal yang negatif. Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.